Selama ini banyak yang menganggap bahwa dewa, entitas yang mendapat penghormatan luar biasa dalam berbagai kepercayaan dan budaya, adalah makhluk gaib yang menyandang kedudukan tak terjangkau bagi manusia biasa. Bahkan dalam kaitannya dengan cocoklogi Islam, dewa dianggap sebagai malaikat yang mendapat tugas istimewa dari Tuhan. Di India dan juga dalam pemahaman orang Barat, dewa bahkan dianggap sebagai representasi konkret dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penampakannya bisa diwujudkan dalam bentuk patung. Lain lagi di Nusantara, perspektif tentang dewa menunjukkan perbedaan yang mencolok, yakni dewa dianggap sebagai manusia berilmu tinggi pada zaman kuno, yang lama-kelamaan terangkat statusnya menjadi penghuni kahyangan atau alam gaib. Meski demikian, apakah anggapan ini sesuai dengan akar kata dan makna yang terkandung di dalamnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita menjelajah lebih dalam, dengan analisis yang bisa mengobrak-abrik pemahaman kita selama ini. Mushaf Al-Quran, merupakan sebuah naskah Islami yang paling banyak disalin di seluruh dunia. Oleh karena itu tak mengherankan, jika kita menemukan banyak naskah Al-Quran kuno di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Nusantara. Di tanah air sendiri, penyalinan Al-Quran telah dimulai sejak akhir abad ke-13 Masehi, saat Pasai menjadi sebuah kerajaan Islam yang resmi. Catatan mengenai hal ini, dapat ditemukan dalam Rihlah Ibnu Battutah. Proses penyalinan ini berlangsung hingga akhir abad ke-19 Masehi di berbagai wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Aceh, Padang, Palembang, Banten, Cirebon, Yogyakarta, Solo, Madura, Lombok, Banjarmasin, Samarinda, Makassar, dan Ternate. Sejarah mencatat bahwa mushaf Al-Quran tertua di Indonesia adalah mushaf yang diselesaikan pada hari Kamis tanggal 21 Muharram 1035 Hijriah oleh Abdul As-Sufiadin. Mushaf ini kini disimpan oleh Zain Usman di Singaraja, Bali. Dan ketika kita berbicara mengenai penulisan atau penyalinan mushaf Al-Quran, tak dapat dipisahkan dari aspek-aspek ulumul Quran, yang juga dikenal sebagai ilmu rosm. Kata rosm sendiri, berasal dari kata rosamayar sumurosman, yang berarti menggambar atau melukis. Kata rosm ini, juga bisa berarti menulis, sebagaimana dalam kata al-ashar yang berarti menulis buku. Menurut asal katanya, rosm juga mengandung makna jejak atau warisan. Dalam bahasa Arab, terdapat beberapa sinonim untuk kata tersebut, seperti al-khothu, ar-rosmu, dan az-zubur, yang semuanya memiliki arti yang serupa, yaitu tulisan. Namun dalam konteks terminologi, rosm dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara penulisan mushaf Al-Quran dengan metode khusus, termasuk dalam penulisan lafaz-lafaznya, dan bentuk huruf yang digunakan. Secara umum, rosm dibagi menjadi 3 macam. Pertama, rosm kiasi atau rosm imlai. Ini adalah metode penulisan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, yang menyesuaikan penulisannya dengan pengucapannya, dengan memperhatikan saat-saat awal dan akhir dalam setiap kalimat. Dengan rosm kiasi atau rosm imlai, huruf-huruf hijaiyah akan dituliskan sesuai dengan cara pengucapannya, dan ini membuat tulisan Arab menjadi lebih unik dan khas. Kedua, rosm arudi. Adalah cara menuliskan kalimat-kalimat bahasa Arab yang disesuaikan dengan wazan atau timbangan, untuk mengetahui bar yang dimaksud. Ketiga, rosm utsmani. Yakni cara menuliskan kalimat-kalimat bahasa Arab, yang disepakati oleh Khalifah Utsman bin Affan pada waktu penulisan mushaf Al-Quran. Rosm utsmani ini sendiri, pada awal penulisannya masih berupa tulisan kufi, yang tidak menggunakan titik dan syakal. Karena rosm tersebut didasarkan pada keberadaan orang-orang Arab murni, sehingga mereka tidak memerlukan adanya tanda syakal, titik, dan tanda baca lainnya, seperti yang kita kenal saat ini. Pada saat itu, tulisan hanya terdiri atas beberapa simbol dasar, yang melukiskan struktur konsonan dari sebuah kata yang sering menimbulkan kekaburan, sebab hanya berbentuk garis lurus saja. Namun, ketika daerah kekuasaan Islam semakin meluas, maka bahasa Arab pun mulai mengalami percampuran dengan bahasa-bahasa non-Arab, sehingga para penguasa mulai melakukan perbaikan-perbaikan terhadap tata cara membaca bahasa Arab yang benar. Sebut saja Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang memerintahkan Abu al-Aswad al-Duali untuk melakukan modifikasi pada sistem penandaan teks. Ali bin Abi Thalib meminta, agar tanda syakal atau tanda baris diberikan, serta tanda fathah dengan titik di atas huruf, tanda kasroh dengan titik di bawah huruf, tanda dhammah dengan titik di samping huruf, dan tanda sukun dengan 2 titik. Namun, pada masa Khalifah Al-Khalil, terjadi perubahan terhadap tanda-tanda tersebut. Al-Khalil berpendapat bahwa asal-usul tanda fathah berasal dari huruf alif, tanda kasroh berasal dari huruf ya, dan tanda dhammah berasal dari huruf waw. Selain itu, Al-Khalil juga mengenalkan tanda fathah dengan menggunakan tanda sempang, atau huruf alif kecil yang dimiringkan di atas huruf,
tanda kasroh dengan menggunakan tanda sempang di bawah huruf, tanda dhammah dengan menggunakan huruf waw kecil di atas huruf, dan tanda tasydid dengan menggunakan huruf sin kecil di atas huruf. Ia juga menggunakan lambang kepala huruf ain sebagai tanda sukun, dan tanwin dengan menggandakan huruf tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa penyempurnaan sistem penandaan teks dalam tulisan Arab, dilakukan melalui 3 tahap perubahan. Yakni pada awalnya, Abu al-Aswad al-Duali memberikan tanda syakal atau tanda baris atas perintah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian, tanda syakal yang diperkenalkan oleh Abu al-Aswad al-Duali mengalami perubahan, menjadi tanda syakal seperti yang kita kenal saat ini pada masa Al-Khalil. Terakhir, Abdul Malik bin Marwan dan Al-Hajjaj memberikan tambahan tanda berupa titik pada sistem penandaan tersebut. Nah, ketiga proses perubahan yang terjadi pada Rasm Utsmani inilah, yang menyebabkan Rasm Utsmani memiliki perbedaan dengan Rasm-Rasm lainnya, terlebih dengan Rasm Qiyasi atau Rasm Imlai. Adanya perbedaan-perbedaan inilah, yang kemudian menjadikan Rasm Utsmani menjadi bagian dari salah satu cabang ilmu pengetahuan, yang dikenal sebagai disiplin ilmu Rasm Utsmani. Dalam konteks Al-Quran, Rasm kemudian diartikan sebagai pola penulisan Al-Quran yang digunakan oleh Khalifah Utsman bin Affan dan 4 sahabatnya, yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin Ash, dan Abdul Rahman bin Harits bin Hisham, saat mereka menulis dan menyusun Al-Quran. Mushaf hasil karya Khalifah Utsman dan ke-4 sahabat inilah, yang kemudian dikenal sebagai Rasm Mushaf Utsmani. Dalam kitab yang berjudul Manahil Ar-Irfan fi Ulum Al-Quran, Muhammad Abdul Azim Az-Zarqoni menjelaskan, bahwa pola penulisan Al-Quran yang digunakan oleh Khalifah Utsman bin Affan dan para sahabat dalam menyusun Al-Quran, serta bentuk-bentuk tulisan huruf atau rasmnya, pada dasarnya mengikuti apa yang telah diucapkan, tanpa mengalami pengurangan, penambahan, pergantian, atau perubahan. Namun dalam Mushaf-Mushaf Utsmani, terdapat beberapa penyimpangan dari pola penulisan bahasa Arab konvensional. Hal ini menyebabkan adanya huruf-huruf yang sebenarnya tidak sesuai dengan kaidah pengucapannya. Penyimpangan ini dilakukan oleh Utsman bin Affan dan para sahabat dengan tujuan mulia, yaitu untuk menyatukan cara membaca Al-Quran secara seragam. Nah, dalam upaya penyeragaman bacaan Al-Quran ini, maka kemudian Khalifah Utsman bin Affan melakukan 4 hal sebagai berikut. Pertama, beliau meminjam mushaf resmi yang telah dikerjakan oleh Zaid bin Sabit pada masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dari Hafsah, putri Abu Bakar Ash-Shiddiq, untuk disalin ke dalam beberapa mushaf. Kedua, membentuk sebuah panitia yang terdiri dari 4 orang, yaitu Zaid bin Sabit sebagai ketua, Abdullah bin Zubair, Said bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Harits bin Hisham. Keempat sahabat ini, dibantu oleh 8 orang lainnya, yaitu Malik bin Amir, Kathir bin Al-Falah, Ubay bin Ka'ab, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Ash, dan Muhammad bin Sirin. Tugas dari panitia ini diantaranya, menyalin kembali mushaf resmi yang telah dipinjam dari Hafsah ke dalam beberapa buah mushaf, meneliti kelengkapan isi mushaf resmi untuk mengetahui adakah ayat-ayat yang tercecer dan hilang atau tidak sesuai dengan logat Quraisy. Dan apabila muncul perbedaan pendapat di antara para anggota panitia tentang bacaan suatu kata atau ayat Al-Quran, maka rujukannya harus kembali ke logat Quraisy, karena Al-Quran diturunkan kepada orang Quraisy dalam logat Quraisy. Ketiga, setelah panitia selesai melaksanakan tugas-tugasnya, maka mushaf-mushaf yang telah diselesaikan, dikirim ke berbagai pusat negeri Islam. Keempat, memerintahkan kaum muslim di seluruh negeri Islam, untuk membakar semua mushaf dan catatan-catatan Al-Quran yang tidak sesuai dengan mushaf Utsmani yang telah mereka terima. Di Indonesia sendiri, berdasarkan pada dokumen hasil musyawarah kerja para ulama Al-Quran Indonesia yang berlangsung selama 9 tahun, yakni dari tahun 1974 sampai dengan tahun 1983, maka yang menjadi mushaf Al-Quran standar di Indonesia, adalah mushaf Al-Quran standar Utsmani, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2016 tentang penerbitan, pentasihan, dan peredaran mushaf Al-Quran. Dalam aspek penulisan, mushaf Al-Quran standar Utsmani mengambil bahan baku atau model dari Al-Quran terbitan Departemen Agama tahun 1960, atau yang dikenal sebagai mushaf Al-Quran Bombay, yang sekaligus menjadi pedoman tanda baca. Mushaf ini ditelaah akurasi Rasm Utsmaninya, berdasarkan rumusan Imam Suyuti. Dalam buku sejarah penulisan Mushaf Al-Quran Standar Indonesia yang diterbitkan oleh Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran disebutkan, bahwa secara garis besar, rumusan Imam Suyuti dalam bidang Rasm Utsmani dapat dikelompokkan menjadi 6 kaidah. Kaidah pertama, membuang huruf. Contohnya, kata Ar-Rahman, huruf alif setelah huruf mim dihilangkan. Kaidah kedua, menambah huruf.
Contohnya, kata kafaru ditulis sebagai dengan penambahan huruf alif setelah huruf waw pada kata jamak. Kaidah ketiga, penulisan hamzah. Contohnya, kata sa'alahum ditulis dengan huruf hamzah di atas huruf alif. Kaidah keempat, penggantian huruf. Contohnya, kata al-hayah ditulis sebagai al-hayawah, di mana huruf alif setelah huruf ya diganti menjadi huruf waw. Contohnya juga, kata rohmah ditulis sebagai rohmat, di mana huruf ha taknis di akhir kata diganti menjadi huruf tak maftuhah. Kaidah kelima, menyambung dan memisah tulisan. Contohnya, kata kulla jika bertemu dengan kata ma ditulis sebagai kulama, di mana kata kulla dan kata ma disambung menjadi satu. Kaidah keenam, menulis kalimat dengan versi bacaan lebih dari satu. Contohnya, kata wa'usyo ditulis sebagai wawasyo dalam Rasm Utsmani. Nah, yang menarik dari kaidah penulisan Rasm Utsmani ini, adalah bahwa penulisan kata dia jika ditulis menggunakan kaidah penggantian huruf dalam Rasm Utsmani, maka akan menjadi diwa atau doa, di mana huruf alif setelah huruf ya diganti menjadi huruf waw. Dan kata dia yang ditulis dalam Rasm Kiasi atau Rasm Imlai, ataupun kata diwa atau doa yang ditulis dalam Rasm Utsmani, keduanya dalam bahasa Arab, sama-sama memiliki arti sinar. Menariknya, kata diwa atau doa yang ditulis dalam Rasm Utsmani yang berarti sinar ini, ternyata sepadan dengan kata daifa dalam bahasa Sanskerta, yang ternyata memiliki arti yang sama, yaitu sinar. Dan kata daifa ini, kemudian diserap ke dalam bahasa Jawa kuno menjadi kata daiwa, dan kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia lalu disederhanakan menjadi kata dewa. Kata daifa sendiri, sebenarnya berasal dari kata div, bahasa India-Iran, yang berasal dari kata devos atau dewos, bahasa Proto-India Eropa, yang merupakan turunan dari kata divios atau diwios, yang memiliki arti langit atau sinar. Dari kata devos atau dewos bahasa Proto-India Eropa ini, kemudian diserap menjadi kata devos atau dewos bahasa Proto-Italia, kemudian diserap menjadi kata devos atau devos bahasa Proto-Latin, kemudian diserap menjadi kata deus bahasa Latin, kemudian diserap menjadi kata deite bahasa Perancis pertengahan, dan akhirnya diserap menjadi kata deity bahasa Inggris, yang diartikan sebagai God atau divine nature. Nah, lewat penulisan kata dia yang jika ditulis menggunakan kaidah al-badal atau penggantian huruf dalam Rasm Utsmani menjadi diwa atau daiwa inilah, kemudian kita menjadi paham bahwa kata diwa atau daiwa dalam bahasa Arab, yang sepadan dengan kata daifa dalam bahasa Sanskerta atau daiwa dalam bahasa Jawa kuno, ternyata merupakan kata yang berbentuk tunggal. Sehingga, baik kata diwa atau daiwa bahasa Arab, ataupun kata daifa bahasa Sanskerta, seharusnya diterjemahkan sebagai sebuah sinar, dan kata daiwa bahasa Jawa kuno, seharusnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai seorang dewa bentuk tunggal. Hal ini didasarkan, bentuk jamak dari kata dia dalam Rasm Kiasi atau Rasm Imlai adalah adoat, dan bentuk jamak dari kata diwa atau daiwa dalam Rasm Utsmani adalah adhawat atau adwata, yang berarti sinar-sinar bentuk jamak. Hal ini serupa dengan kata sama'a yang berarti langit bentuk tunggal, yang bertransformasi menjadi kata sama'awat yang berarti langit yang berlapis-lapis atau bentuk jamak. Bahkan kata sama'a yang berarti langit bentuk tunggal ini, sebenarnya juga merupakan penulisan dalam Rasm Kiasi atau Rasm Imlai, yang jika ditulis menggunakan kaidah al-badal atau penggantian huruf dalam Rasm Utsmani akan menjadi samawa atau samu, di mana huruf alif setelah huruf mim diganti menjadi huruf waw. Menariknya pula, kata samawa atau samu yang ditulis dalam Rasm Utsmani yang berarti langit bentuk tunggal ini, ternyata sepadan dengan kata samafa dalam bahasa Sanskerta yang ternyata memiliki arti yang sama, yaitu langit, yang ternyata berasal dari kata samu dalam bahasa Akkadia, yang juga berarti langit. Sehingga melalui kaidah transformasi ini, kita menjadi paham, bahwa kata adoat, atau adhawat maupun adhwata, dan kata daifat bahasa Sanskerta atau daiwat bahasa Jawa kuno, seharusnya diterjemahkan sebagai berbagai sinar atau sinar-sinar bentuk jamak, yang dalam bahasa Indonesia diserap menjadi kata dewata, yang berarti dewa-dewa atau banyak dewa. Jadi sampai di sini, kita akhirnya menjadi paham, bahwa kata daifa atau daiwa atau dewa, maknanya merujuk kepada sinar tunggal sebagai kata benda, atau seorang dewa sebagai kata subjek, sedangkan kata daifata atau daiwata atau dewata, maknanya merujuk kepada sinar-sinar bentuk jamak, atau dewa-dewa bentuk jamak. Kemudian kita juga sekaligus menjadi paham, bahwa kata daifa atau daiwa atau dewa sebagai kata subjek, maknanya merujuk kepada sesosok makhluk yang tercipta dari sinar, dan bukan dari cahaya.
Karena kata daifa atau daiwa atau dewa ini, sepadan dengan kata dia, yang merupakan penulisan dalam rosm kiasi atau rosm imlai, atau kata diwa atau daiwa yang merupakan penulisan dalam rosm utsmani, diartikan sebagai sinar, dan dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 5, kata dia penulisan rosm kiasi atau rosm imlai ini, dibedakan dengan kata nur atau nuron yang diartikan sebagai cahaya. Perhatikan, dialah yang menjadikan matahari diaan atau bersinar, dan bulan nuron atau bercahaya. Jadi lewat ayat ini, seakan Al-Quran ingin menegaskan bahwa sinar dan cahaya itu berbeda. Matahari itu bersinar, sedangkan bulan itu bercahaya. Sehingga sampai di sini kita juga menjadi paham bahwa dewa bentuk tunggal, atau dewata bentuk jamak itu tercipta dari sinar, sebagaimana kata ini berakar pada kata daiva bahasa Sanskerta, atau daiwa bahasa Jawa kuno, yang sepadan dengan kata dia bahasa Arab rosm kiasi atau rosm imlai, atau diwa atau daiwa bahasa Arab rosm utsmani. Dan dewa atau dewata, juga bukanlah malaikat, karena dalam hadits Muslim dan Ahmad disebutkan, bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya, dengan menggunakan diksi kata nur, yang berarti cahaya, dan bukan dengan diksi kata dia penulisan rosm kiasi atau rosm imlai, yang berarti sinar. Jadi siapa bilang, jika Al-Quran tidak memberikan penjelasan tentang hal ihwal yang berkaitan dengan makhluk yang kerap dipanggil dengan sebutan dewa? Bukankah dalam Al-Quran dalam surah Yusuf ayat 111 dinyatakan, Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menjelaskan segala sesuatu. Dan juga dalam surah An-Nahl ayat 89 dinyatakan, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, sebagai penjelas atas segala sesuatu. Sampai sini kita menjadi semakin paham, bahwa Al-Quran membenarkan kitab-kitab terdahulu, bukan merevisi atau menentangnya. Hanya karena pemahaman kita yang keliru, sehingga menganggap Allah pelin-pelan dalam menurunkan wahyu.